Kalian pernah dengar Partai Komunis Indonesia atau PKI? Pasti nama ini nggak asing lagi di telinga kita. Tapi, seberapa jauh sih kita tahu cerita lengkapnya? Apa cuma sebatas G30 SPKI aja? Nah, di video ini, kita bakal kupas tuntas perjalanan panjang partai yang satu ini. Dari awal mulai berdiri sampai akhirnya bubar. Siap-siap dengerin cerita yang penuh intrik, semangat perjuangan, tapi juga tragedi. Yuk, langsung kita mulai aja. Jadi, PKI itu nggak ujuk-ujuk ada guys. Awal mulanya ada Indische Sozial-Demokratische Vereniging atau ISDV yang didirikan sama seorang sosialis Belanda namanya Henk Sneevliet di Semarang tahun 1914. Aneh kan? Kok Belanda yang bikin? Ya, tujuannya buat nyebarin paham-paham baru kayak Marxisme di kalangan pekerja dan masyarakat Hindia Belanda. Mereka pengen ada keadilan sosial, karena saat itu rakyat banyak yang menderita di bawah penjajahan dan sistem kapitalis. ISDV ini awalnya cuma perkumpulan diskusi, belum langsung teriak-teriak merdeka. Tapi, pemikirannya mulai nyebar dan menarik perhatian para aktivis pribumi. Disinilah muncul tokoh-tokoh lokal keren kayak Semaun dan Darsono. Semaun ini awalnya anggota Sarekat Islam, organisasi Islam yang populer banget waktu itu. Tapi karena satu dan lain hal, paham sosialisme dari ISDV ini bikin dia tertarik dan makin radikal. Akhirnya, pada 23 Mei 1920, ISDV secara resmi mengubah namanya jadi Partai Komunis Hindia. Setahun kemudian, biar makin Indonesia, nama itu diubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia pada Mei 1921. Semaun terpilih sebagai ketua pertama PKI, dengan Darsono sebagai wakilnya. Jadi, PKI lahir di tengah semangat anti penjajahan dan keinginan buat merombak tatanan sosial yang timpang karena kolonialisme dan kapitalisme. Mereka terinspirasi juga dari revolusi Bolshevik di Rusia yang berhasil menggulingkan kekuasaan Tsar. Perjalanan PKI ini nggak mulus. Mereka dikenal punya semangat radikal dan sering ngajak pakai cara-cara yang keras. Puncaknya, di tahun 1926, PKI nekat ngelakuin pemberontakan besar-besaran terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pemberontakan ini dimulai di Batavia, Jakarta pada 13 November 1926. Lalu menyebar ke berbagai daerah di Jawa dan Sumatera Barat pada awal 1927. Mereka berharap bisa memicu revolusi rakyat. Sayangnya, pemberontakan ini gagal total. Pemerintah kolonial langsung bereaksi keras. Ribuan anggota PKI ditangkepin, dipenjara, bahkan dibuang ke tempat pengasingan yang serem banget. Namanya Boven Digel di Papua. Karena kejadian ini, PKI langsung dinyatakan terlarang alias partai ilegal. Mereka pun tiarap alias bergerak di bawah tanah. Setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, mereka bangkit lagi. Apalagi situasi pasca kemerdekaan itu kacau banget. Banyak kelompok bersenjata dan ideologi yang saling sikut. PKI pun mengambil momentum ini untuk memperkuat diri dan mencari dukungan rakyat. Namun, kebangkitan itu sempat terganjal lagi. Tahun 1948, meletuslah peristiwa Madiun. Singkatnya, waktu itu ada kelompok PKI dan sayap militernya yang dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin yang pernah jadi Perdana Menteri. Mereka mencoba merebut kekuasaan di Madiun. Tujuan mereka diduga mau ganti ideologi Pancasila jadi komunisme. Pemerintah Indonesia yang baru merdeka, di bawah pimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta, langsung bertindak tegas. Pemberontakan ini berhasil ditumpas, dan banyak pimpinan PKI yang ditangkap atau bahkan tewas. Tapi lagi-lagi, PKI punya daya tahan yang luar biasa. Di bawah kepemimpinan Dayan Aidit yang cerdas dan karismatik, PKI bangkit lagi di era 1950-an. Aidit berhasil mengubah citra PKI jadi partai yang lebih nasionalis dan pro-rakyat. Mereka nggak lagi terlalu ngotot pakai kekerasan, tapi lebih fokus membangun basis massa lewat organisasi buruh, tani, dan pemuda. Hasilnya,
PKI jadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok, bahkan masuk 4 besar di pemilu 1955. Mereka punya jutaan anggota dan simpatisan. Di era demokrasi terpimpin, PKI punya hubungan yang sangat dekat dengan Presiden Soekarno. Soekarno dengan idealismenya melihat PKI sebagai salah satu kekuatan revolusioner yang bisa mendukung visinya untuk membangun Indonesia yang berdaulat. Ini dia yang namanya konsep Nasakom. Nasakom itu singkatan dari nasionalis, agama, komunis. Soekarno percaya ketiga elemen besar ini harus bersatu dan bekerja sama untuk kemajuan bangsa. PKI tentu saja mendukung penuh konsep ini karena memberikan mereka legitimasi politik dan kesempatan emas untuk berkembang. Mereka aktif banget dalam politik, sering rapat-rapat besar, dan punya pengaruh kuat di kalangan buruh, petani, seniman, dan pemuda. Tokoh-tokoh seperti Njoto, salah satu pemimpin senior PKI, bahkan diangkat jadi menteri penasihat di kabinet Soekarno. Jadi, waktu itu PKI itu kuat banget dan punya posisi penting dalam politik Indonesia. Nah, ini dia segmen yang paling banyak orang tahu dan jadi titik balik paling tragis dalam sejarah PKI. Gerakan 30 September atau G30 SPKI tahun 1965. Pada malam 30 September 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap 6 Jenderal TNI Angkatan Darat dan 1 perwira pertama, termasuk Jenderal Ahmad Yani. Gerakan ini dipimpin oleh Letkol Untung Samsuri dari Resimen Cakrabirawa, tapi secara luas diyakini didalangi oleh PKI di bawah komando Deden Aidit dan biro khususnya yang dipimpin Sam Kamaruzaman. Apa tujuan mereka? Diduga kuat ingin merebut kekuasaan, mengganti ideologi Pancasila jadi komunisme, dan membentuk apa yang mereka sebut Dewan Revolusi. Tapi, rencana ini gagal total. Militer di bawah Maijen Soeharto bergerak cepat menumpas gerakan ini. Setelah peristiwa G30S, kemarahan rakyat meledak. Demonstrasi besar-besaran menuntut pembubaran PKI terjadi di mana-mana. Puncaknya, pada 12 Maret 1966, Soeharto yang saat itu menjabat Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Pangkomkamtib, mengeluarkan surat perintah 11 Maret, Super Semar, dari Presiden Soekarno. Dengan wewenang ini, Soeharto langsung membubarkan PKI dan semua organisasi yang berafiliasi dengannya. PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan ideologi komunisme dilarang di Indonesia. Pembubaran PKI ini bukan cuma soal bubarnya sebuah partai, tapi dampaknya luar biasa besar bagi Indonesia. Setelah G30S, terjadi kekerasan massal di berbagai daerah, terutama di Jawa dan Bali. Ribuan, bahkan diperkirakan ratusan ribu hingga jutaan orang yang dituduh terlibat atau bersimpati pada PKI, dibunuh atau ditahan tanpa proses pengadilan. Ini adalah salah satu lembaran hitam dalam sejarah bangsa kita yang penuh dengan luka. Peristiwa ini juga menandai lahirnya era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Selama 32 tahun berkuasa, Orde Baru secara sistematis memberantas semua jejak komunisme. Pelajaran sejarah di sekolah-sekolah sangat fokus pada narasi bahwa PKI adalah musuh negara. Stigma komunis itu melekat erat pada siapapun yang dicurigai punya hubungan dengan PKI. Bahkan sampai anak cucu mereka mengalami diskriminasi dan kesulitan dalam hidup. Tapi, seiring berjalannya waktu, terutama setelah reformasi tahun 1998, ada banyak upaya dari para sejarawan, akademisi, dan masyarakat sipil untuk melihat kembali peristiwa ini secara lebih objektif. Banyak perspektif alternatif muncul, mempertanyakan siapa dalang utamanya secara pasti dan berapa jumlah korban yang sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa sejarah itu nggak pernah tunggal, guys. Ada banyak lapisan yang perlu digali. Sekarang, diskusi tentang rekonsiliasi dan meluruskan sejarah terus berjalan, sebagai bagian dari upaya bangsa ini untuk sembuh dari luka masa lalu. Itu dia cerita lengkap tentang Partai Komunis Indonesia. Dari semangat anti penjajahan, perjuangan yang gak kenal lelah, sampai pada akhirnya bubar dengan tragedi yang menyisakan luka mendalam.
Sejarah PKI ini adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia yang kompleks. Penting bagi kita untuk belajar dari masa lalu, memahami berbagai perspektif, dan gak gampang termakan satu narasi aja. Tujuannya bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengambil pelajaran berharga agar tragedi serupa gak terulang lagi, dan kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Gimana menurut kalian tentang cerita ini? Ada yang mau nambahin atau punya pandangan lain? Yuk diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.